Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Hayatun Nufus, NPM 18110700006 dari kelas A, semester 5, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran PAUD, dengan dosen pengampu Dr. Andes Sofia Mas Ayu, MA. Di sini saya akan membawakan tema tentang penilaian autentik PAUD. A. Pengertian autentik. Penilaian autentik tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau assessment adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran yang sifatnya kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik. Penilaian itu tersusun secara sistematis dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Jadi, penilaian itu merupakan suatu proses pengumpulan berbagai macam data untuk mengetahui perkembangan tahap demi tahap pada proses belajar siswa. Kemudian ada autentik. Autentik itu adalah keadaan yang sebenarnya dalam artian bahwa kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut kurikulum 2013, penilaian autentik itu di mana saat pendidik dalam melakukan penilaian benar-benar memperhatikan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Jadi, maksudnya penilaian autentik itu merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Nah, adapun menurut pendapat saya, penilaian autentik itu sebagai kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang sebenarnya harus dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK atau kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya ada ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, penilaian berdasarkan kemampuan pengetahuan dan keahlian peserta didik. Yang kelima, tes sebagai salah satu alat pengumpul data. Dan yang terakhir, tugas-tugas nyata. Kemudian ada karakteristik penilaian autentik. Yang pertama, bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, dapat digunakan sebagai feedback. Yang ketiga, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Dan yang keempat, berkesinambungan dan terintegrasi. Nah, dalam menggunakan penilaian autentik, prinsip utama penilaian dalam pembelajaran itu tidak hanya menilai apa yang diketahui peserta didik, tetapi juga menilai apa yang dapat dilakukan peserta didik. Dalam penilaian autentik, penilaian itu tidak hanya diambil dari penilaian yang bersifat hafalan atau proses mengingat saja, melainkan dalam sikap dan juga keterampilan. Pelaksanaan penilaian autentik itu dilakukan secara sambung menyambung dan terus-menerus dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran, sehingga guru atau pendidik mampu memahami perkembangan apa yang dialami peserta didik serta mengetahui tindakan selanjutnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ada prinsip penilaian autentik. Yang pertama, objektif. Yang kedua, terpadu. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, transparan. Yang kelima, akuntabel. Yang keenam, edukatif. Selanjutnya, tujuan penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran.
yang dimana tujuan tersebut dapat dijadikan dasar pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan penelitian autentik dalam pembelajaran tematik. Kemudian ada manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik itu pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memantau kemajuan serta perkembangan belajar siswa dan sebagai umpan balik bagi siswa dan juga guru sehingga efektivitas pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, di sini akan dibahas keunggulan penilaian autentik. Yang pertama, berfokus pada keterampilan analisis serta keterpaduan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan secara real. Dan yang keempat, mendorong kerja secara kolaboratif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Yang keenam, langsung menghubungkan kegiatan asesmen kegiatan pengajaran dan tujuan pembelajaran secara terpadu. Dan yang ketujuh, menekankan pada keterpaduan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sepanjang waktu. Selain keunggulan, adapun kelemahan penilaian autentik. Yang pertama, lebih membutuhkan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Yang kedua, cukup mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. Yang ketiga, lebih menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang keempat, sifat subjektif dalam pemberian nilai yang dilakukan guru akan cenderung menjadi biasa. Yang kelima, sifat penilaian yang unik menjadi tidak dikenal siswa. Yang keenam, bersifat tidak praktis dalam penilaian terhadap siswa yang lumayan banyak dalam satu kelas. Dan yang terakhir, tantangan bagi seorang guru untuk mengembangkan berbagai jenis materi, ajar, dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang telah ditetapkan. Yang terakhir, macam-macam penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian autentik PAUD. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Bye.